Apa itu objek filsafat? Ada yang tahu? Nah, objek filsafat adalah hal-hal yang menjadi sumber pembicaraan dalam pokok soal filsafat yang artinya segala sesuatu. Jadi, filsafat adalah ilmu yang mempelajari makna dari segala sesuatu. Terus, apa aja sih objek filsafat itu? Yang pertama, ada yang tampak yaitu dokos dan tidak tampak yaitu dokein. Dalam kehidupan sehari-hari, dikatakan tampak adalah sesuatu yang bisa diindra melalui panca indera, dan seseorang dapat mengatakan benda-benda di sekitarnya. Hal itu mungkin terkait dengan warna benda tersebut melalui mata, baunya melalui hidung, dan permukaannya melalui kulit. Sementara itu, yang tidak tampak adalah sesuatu yang tidak dapat diketahui. Hal itu disebut dengan benda yang tampak di sana dengan sendirinya, atau das Ding en sich. Yang kedua, benda mati atau ens corporalis. Benda mati dimengerti sebagai sesuatu yang statis alias diam. Benda mati dapat diidentifikasi melalui panca indera, tetapi tidak semua yang indrawi adalah benda-benda mati. Benda mati terkait dengan warna, bau, permukaan, bunyi, dan rasa. Benda mati itu memiliki kekuatan untuk terus bergerak dan memperbarui diri. Benda mati sebetulnya tidak pernah diam, tetapi terus bergerak sehingga berubah. Gerak itu dapat memusat dan menyebar yang mengandung hukum sebab akibat dan terdistribusi ke segenap kumpulan-kumpulan yang ada di dunia ini. Yang ketiga, ada yang tumbuh atau ens vegetatum. Yang dimaksud dengan benda tumbuh adalah benda yang mengalami pengembangan tertentu. Pertumbuhan itu tidak hanya mengandaikan perubahan-perubahan di dalam dirinya, tetapi perubahan itu bergerak dari kecil menjadi besar. Yang keempat, ada yang bergerak atau ens animalis. Makhluk yang bergerak bukan hanya diartikan sebagai hewan, melainkan juga manusia. Namun dalam tingkatan yang paling sederhana, makhluk yang bergerak dalam konteks ini adalah hewan. Hewan memiliki kandungan benda hidup pada tubuhnya yang sekaligus memiliki kandungan benda mati, tetapi tidak semata-mata hidup di suatu tempat seperti benda hidup. Gerakan hewan didorong metabolisme yang terjadi dalam tubuhnya. Nah, inilah dorongan-dorongan yang timbul dalam tubuh hewan sebagai berikut. Yang satu, pencarian energi. Seperti halnya tumbuhan, untuk tumbuh, hewan menaati hukum perubahan yang diperoleh dari energi. Yang kedua, ada reproduksi. Seperti halnya tumbuhan, dalam tubuh hewan terdapat hasrat untuk melanjutkan hidup. Dan yang ketiga adalah bertahan hidup. Baik asupan energi maupun hasrat reproduksi itu berujung pada hasrat untuk bertahan hidup. Yang kelima, ada yang berpikir atau ens rasionalis. Berpikir bukan sekadar aktivitas otak karena tidak setiap aktivitas otak menghasilkan pemikiran. Berpikir bukan pula aktivitas jiwa karena pemahaman aktivitas jiwa meliputi segenap gerak manusia yakni tidur, lindur atau mengigau, semambul, sampai terkantuk-kantuk. Dengan kata lain dapat dirumuskan bahwa berpikir adalah aktivitas nalar atau akal yang berlandaskan pada prinsip-prinsip tertentu. Dan yang terakhir, keenam, ada yang bersimbol atau ens symbolum. Simbol adalah kata lain dari lambang. Simbol berbeda dari gambar. Gambar selalu mengacu pada objek dalam kenyataan empiris, sedangkan simbol mengacu pada objek yang terdapat dalam pikiran. Jadi, gambar harus selalu sesuai dengan kenyataan, sedangkan simbol sesuai dengan kesepakatan orang-orang. Nah, jadi sudah tahu kan apa itu objek filsafat dan apa saja yang termasuk dalam objek filsafat? Sekian dan terima kasih.